Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 1 mengenai Node.js. Baik, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yulianta Iju dengan NIM 20120178 dari kelas D dengan prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Node.js, di mana saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penggunaan Node.js. Pokok pembahasan akan menjelaskan fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan Node.js, cara menginstal Node.js di lingkungan Windows. Jadi di sini kita masuk di Node.js. Jadi pada awalnya Node.js ini ditemukan oleh seorang developer dari Joliet yang bernama Ryan Dahl pada tahun 2009. Percobaan yang dilakukan Ryan Dahl itu akhirnya berhasil. Maka ia pun memperkenalkan Node.js sebagai sebuah platform baru dengan teknologi yang pada waktu itu masih mutakhir, yang dapat mengeksekusi semua bahasa JavaScript di sisi server dan runtime engine yang biasa digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript adalah mesin F8 besutan Google Chrome. Baik, apa itu Node.js? Seperti yang diketahui, Node.js itu merupakan platform perangkat lunak pada sisi peladen dan aplikasi jaringan, ditulis dengan bahasa JavaScript dan dijalankan pada Windows, Mac OS X, dan Linux tanpa perubahan kode program. Node.js ini memiliki pustaka peladen web tanpa menggunakan program peladen web seperti Apache atau libTPD. Kita masuk di aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js. Jadi aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js ini ada 4. Yang pertama, konsul. Yang kedua, GUI. Yang ketiga, load. Yang keempat, perangkat mobile. Saya akan menjelaskan yang pertama ini, ada konsul. Aplikasi konsul atau CLI, Command Line Interface ini program yang dirancang untuk digunakan melalui antarmuka komputer teks apa saja seperti terminal teks, antarmuka baris perintah dari beberapa sistem operasi atau antarmuka berbaris. Yang kedua ini ada GUI. Aplikasi GUI ini sistem komponen visual interaktif untuk software komputer menampilkan objek yang bisa menyampaikan informasi dan mempresentasikan aksi dari penggunanya. Yang ketiga ini ada aplikasi load dan robotika. Aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Yang keempat ini ada perangkat mobile. Perangkat mobile ini aplikasi dalam smartphone maupun tablet. Untuk mengembangkannya perlu menggunakan perabot lain. Kita lanjut di penggunaan Node.js. Jadi aplikasi yang menggunakan application program interface atau API, JavaScript Object Notation atau JSON, aplikasi single page, aplikasi yang dilakukan secara streaming data. Berikutnya ada arsitektur Node.js. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen dari Node.js. Yang pertama ini ada engine F8. Engine F8 milik Google adalah sebuah compile yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang kedua,
ada libus library. Library C++ ini bertugas untuk mengolah operasi asynchronous atau input-output di Node.js. Yang ketiga, ada destined pattern. Objek pool berisi pattern berisi kumpulan objek yang dapat digunakan untuk task tertentu. Face destined yang memberikan tampilan antarmuka. Berikut kita masuk di keunggulan Node.js dan kekurangannya. Yang pertama, keunggulannya bersifat non-working. Yang kedua, dapat mengeksekusi kode dengan cepat. Yang ketiga, tidak menggunakan data buffering. Yang keempat, memiliki karakteristik single thread. Berikut kekurangan Node.js. Developer baru kesulitan untuk memilih. Tidak ideal untuk server yang bergantung pada CPU. Jadi di sini saya menambahkan software yang diperlukan untuk mempelajari Node.js. Yang pertama di sini ada program test editor. Pada program test editor ini digunakan untuk menulis kode-kode JavaScript. Yang kedua, Node.js yang digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript. Oke, baik, jadi seperti itu pengenalan mengenai Node.js.